Gagal bayar sekarang bahaya karena foto kalian bisa disebar ke seluruh Indonesia melalui media sosial. Bagaimana cara mengatasinya? Simak video ini sampai habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas gagal bayar pinjaman online, yaitu tentang penagihan debt collector. Bahwa di sini debt collector itu sudah mulai melakukan penagihan dengan cara mengancam, ingin menjabarkan foto-foto kita ke media sosial sebagai buronan yang bawa lari uang perusahaan di seluruh Indonesia. Seperti itu ceritanya, teman-teman. Tapi kita simak aja video ini, tunggu penjelasannya, teman-teman. Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Di sini saya akan terus membersamai kalian, menguatkan mental kalian, terutama nasabah yang gagal bayar. Dan juga di sini saya juga akan coba membantu kalian keluar dari jeratan pinjaman online ini. Jadi silahkan konsultasi melalui deskripsi dulu ataupun melalui TikTok saya. Di situ juga saya sering live tiap hari ya, hampir tiap hari. Jadi silahkan join live saya juga dan juga konsultasi melalui nomor WA-nya di sana ya. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini ada salah satu ancaman dari debt collector pinjaman online legal ini, OJK ya. Walaupun nggak menyebutkan aplikasinya apa, tapi memang dari pinjaman online legal OJK. Mungkin saya akan tampilkan. Nih, di sini lihat ya. Data lu lengkap ya, bajingan. Lu mau main-main sama gua bikin malu satu Indonesia lu. Kata binatang lagi ya di sini. Lihat sama lu data pribadi sama poster muka lu bakal gue sebarin di sosial media. Sosial media terutama di akses lingkungan lu. Camkan omongan gua gak main-main. Katanya seperti itu, teman-teman ya. Ini salah satu ancaman dari debt collector pinjaman online. Di sini kalian sudah bisa lihat, para DC-DC itu sudah mulai stres menghadapi nasabah-nasabah yang gagal bayar. Kadang seperti ini melakukan pengancaman. Ini bahkan pinjol OJK gitu, bukan pinjol ilegal, bukan. Pertanyaannya, mereka itu melakukan pengancaman seperti ini, ingin menyebarkan foto-foto ke seluruh Indonesia melalui sosial media. Aksesnya dari mana? Pertanyaannya itu, aksesnya dari mana? Karena sosial media itu bentuknya publik. Dan di handphone kita pun walaupun ada aplikasinya, mereka tuh nggak punya akses ke sosial media. Jadi kalau kalian mendapatkan ancaman seperti ini, kalian ketawa aja, gak akan punya akses gitu. Apalagi mencemarkan nama baik di sosial media, sudah jelas itu hukumnya pidana. Kita nggak bayar pinjol, itu hukumnya perdata. Tapi bagaimana ya, ada beberapa yang ke sosial media juga mendm-in, sebenarnya nggak sampai mengirim semua foto. Cara mengatasinya itu ada ya, walaupun ke sosial media itu mereka itu nyari-nyari secara manual. Gak ada mereka punya akses ke sosial media langsung gitu, nggak ada. Ini sosial medianya kita tinggal privat aja, seperti Facebook, Instagram kayak gitu, privat. Udah. Kalau sosial media kita privat, tidak ditemukan oleh oknum-oknum debt collector yang ingin melakukan penagihan, udah itu aman, teman-teman. Jadi kalian jangan takut diancam seperti ini, karena dalam bentuk ancaman seperti ini sudah jelas mereka itu melanggar hukum pidana. Dan di sini juga kan mereka itu nggak menyebutkan dari aplikasi apa. Kenapa? Karena mereka takut. Kita coba aja, saya juga sering ada ya ancaman dari debt collector ke nasabah, konsultasi ke saya. Saya hubungi aja debt collectornya tuh, hubungi. Saya video call, mereka nggak akan berani angkat ya. Kalau angkat telepon mungkin angkat, tapi saat di video call tuh mereka nggak akan berani menampilkan muka. Kalau buronan mah seperti itu pasti ya. Buronan seperti itu. Karena yang namanya penagihan seperti ini, ancaman-ancaman seperti ini sudah jelas itu mah hukum pidana, teman-teman. Gak bisa ya, karena kita gak bayar pinjol itu jelas hukumnya perdata, mau puluhan juta, ratusan juta, tetap hukumnya perdata. Kalau justru yang mereka melakukan penagihan seperti ini, ngancam-ngancam mau sebar data, mencebarkan foto-foto kita ke sosial media, itu sebagai buronan, itu jelas hukumnya pidana. Makanya mereka itu sembunyi-sembunyi. DC itu sudah mulai stres menghadapi nasabah yang gagal bayar. Jadi kita jangan sampai ikut stres. Apalagi kena ancaman-ancaman seperti jangan. Kita mah santai aja. Karena biarkan mereka lah DC-DC yang stres melakukan penagihan ke nasabah karena nasabah gak bayar-bayar. Kita jangan ikut-ikutan stres, biarkan mereka yang stres, teman-teman ya. Jadi ini pembelajaran untuk kita semua. Mereka itu gak punya akses, mereka itu salah, mereka itu ibaratnya sudah menyalahi aturan hukum.
ya. Aturan hukum yang berlaku memang jelas gitu. Kita gak bayar pinjol perdata, mereka sedangkan melakukan penagihan seperti ini, itu sudah tindak pidana kalau mereka ditemukan. Jadi itu mereka itu sebagai buronan sebenarnya, bukan kita sebagai buronan yang balari uang perusahaan, tapi justru mereka lah buronan yang memang bisa dijerat hukum pidana karena melakukan teroran seperti ini, melakukan pengancaman seperti ini. Jadi jangan takut, dalam hukum itu kita unggul ya, karena ini negara-negara hukum. Tenang aja, namanya pinjol, hutang piutang itu hukumnya perdata karena dilindungi hak asasi manusia, gak bisa kemasuk pidana. Justru mereka yang memang seperti itu, melakukan penagihan seperti itu, ancam-ancam seperti itu, bisa ditindak pidana. Makanya saya juga coba video call, gak pernah mereka itu gak ada yang berani munculin mukanya, gak ada. Video call angkat sebentar lalu dimatiin, video call sebentar lalu beraninya oceh-oceh doang, karena mereka tahu mereka salah, mereka itu buronan ya, buronan polisi malah kalau seperti ini ya teman-teman. Jadi kalian jangan takut mendapatkan ancaman-ancaman seperti ini teman-teman ya. Kuatkan mental kalian, karena mental itu penting juga. Jangan sampai kalian down, biarkan mereka stres, kita mah jangan stres, santai aja. Kita gak bayar pinjol, santai-santai aja kan, uang kita masih utuh gitu. Justru mereka gak bayar pinjol, mereka itu bisa dipecat dari sebagai debt collector teman-teman ya, seperti itu. Oke, mungkin saya sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Intinya saya bukan sengaja juga menyarankan kalian untuk tidak bayar pinjol, enggak, karena yang namanya hutang pasti harus dibayar. Tapi saya mengecam dengan cara penagihan-penagihan mereka seperti ini ya, kata-katanya, karena gak ada hukumnya, gak ada seperti itu, aturannya juga gak ada seperti itu. Sudah jelas hukum kita perdata karena gak bisa bayar pinjol. Kita bukan sengaja juga kan gak bayar pinjol, itu memang karena memang kita gak bisa bayar, gak ada uang untuk bayar, seperti itu. Karena banyak yang konsultasi ke saya seperti itu kebanyakan ya. Tapi justru mereka melakukan penagihan seperti ini, jadi saya kecam juga. Jadi makanya saya lebih baik membela kalian semua. Jika video ini bermanfaat, silahkan share-share ke teman-teman kalian, like jika kalian suka, dan juga yang belum subscribe boleh di subscribe dulu. Yang mau konsultasi langsung aja melalui deskripsi. Mudah-mudahan saya bisa bantu kalian keluar dari jeratan pinjaman online ini teman-teman ya. Oke, mungkin sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit terkelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.